Bakteri E. coli pada sel prokariotik mampu mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual yaitu memiliki kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat. Untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi genetik yang sama dengan induknya. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi. DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua untai nukleotida yang berkaitan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda heliks. Nukleotida merupakan molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Tulang punggung fosfodiester bersikeras gula bergantian dan fosfat basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin yang membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin membentuk 2 hidrogen berikatan. Dengan adenin disebut sebagai pasangan basa komplementer. Heliks ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5' ke 3' relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa, dan untai lainnya berorientasi pada 3' ke 5 arah utama. Ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA pasangan basa. Komplementer dalam DNA memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda baru. Dimulai dengan ganda DNA beruntai dipisahkan, dan setiap untai asli yang disebut dengan induk digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membentuk 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3', menambah nukleotida baru ke ujung prima 3. Replikasi untai DNA yang baru terbentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut dengan asal replikasi. Asal replikasi menunjukkan area replikasi aktif yang disebut dengan garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dengan model prokariotik seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi untuk melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan. Heliks ganda memisahkan helai heliks ganda, dan protein pengikat berantai tunggal menstabilkan daerah berantai tunggal. DNA agrase digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu replikasi tidak terjadi supercoil. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh. Protein lain seperti beta-klem dan klem leader membantu menahan DNA polimerase di tempat pada urutan pendek DNA dari RNA yang disebut primer, karena harus dipasangkan untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Untai induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3' bergerak terus-menerus menuju cabun replikasi yang meluas. Sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3' yang disebut dengan leading strain dan selesai dalam segmen yang disebut Okazaki fragment. Replikasi Okazaki fragment pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai leading strain. DNA polimerase 3 kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida Okazaki fragment ke primer mengisi celah. Sebagai heliks dibuka lebih lanjut, proses ini berulang sampai seluruh untai direplikasi.
DNA polimerase 1 menggantikan primer DNA, dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang digantikan setelah untai terdepan dan tertinggal menyelesaikan replikasi. Dua identik salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi. DNA memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anakan memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induk, memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.